Banjir yang sudah terjadi sejak 1 pekan terakhir di Jalan Pangkalan Bun menuju Kecamatan Kota Waringin Lama, tepatnya di kilometer 30, Kelurahan Kota Waringin Hilir, Kecamatan Kota Waringin Lama, Kalimantan Tengah. Genangan air dengan kedalaman 60 cm ini membuat kendaraan tidak bisa melintas. Padahal jalan ini merupakan jalur utama bagi warga untuk beraktivitas setiap harinya. Sejumlah mobil yang memaksa menerobos banjir pun mogok. Karena jalan tidak dapat dilewati dengan motor, banyak pengendara motor yang memanfaatkan jasa tarik getek dengan tarif Rp30.000 hingga Rp40.000 per sepeda motor. Tadi berapa sekali penyeberangan? Berapa dia? Kurang tahu ya juga belum 20 ya. Tapi kita keberatan nggak kira-kira Pak? Terbantu nggak dengan adanya kegiatan masyarakat ini? Ya, insya Allah terbantu lah. Ya. Warga berharap banjir cepat surut dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah segera memperbaiki jalan agar ruas jalan tidak terendam banjir. Selamat sore dan apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi kali ini dalam iNewsroom Weekend, ruang memperdalam informasi Anda di akhir pekan. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan iNewsroom selengkapnya. Aksi teatrikal ini menjadi aspirasi yang ingin ditunjukkan mahasiswa di Salatiga, Jawa Tengah yang menggelar aksi demo menolak kenaikan harga BBM akhir pekan ini. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia menilai kenaikan harga BBM pasca pandemi COVID-19 sangat tidak tepat karena semakin mencekik ekonomi masyarakat yang baru saja bangkit akibat pandemi. Sebelumnya mahasiswa juga melakukan aksi long march sejauh 2 km menuju kantor DPRD Salatiga. Yang pertama dari buruh, pedagang, petani, kemudian sopir atau angkutan umum, transportasi umum, dan kemudian masyarakat lain. Jadi dari data itu kemudian masyarakat secara umum menolak adanya kenaikan BBM. Ini dikarenakan apa? Subsidi yang tidak tepat sasaran, bahwa APBN naik seperti itu. Demo menolak kenaikan harga BBM juga digelar di Jakarta pekan ini. Ribuan buruh dari berbagai federasi serta serikat tani melaksanakan long march dari Patung Kuda menuju Istana Merdeka Jakarta. Selain membawa spanduk aspirasi, mereka juga membawa atribut pertanian. Aksi yang digelar bertepatan dengan Hari Tani Nasional ke-62 ini masih dengan tuntutan yang sama, yakni menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Sejumlah perwakilan buruh diundang masuk ke istana. Mereka bertemu dengan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dan sejumlah pejabat Kementerian Sekretariat Negara. Perwakilan buruh menyampaikan 3 tuntutan kepada Presiden Jokowi untuk menindaklanjuti solusi kenaikan harga BBM serta menyelesaikan konflik reformasi agraria. Sementara pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian ESDM resmi menunda program konversi LPG 3 kg ke kompor induksi di tahun 2022. Setelah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, pemerintah akhirnya resmi menunda program konversi LPG 3 kg menjadi kompor induksi. Pernyataan tersebut disampaikan langsung Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto dalam konferensi pers Jumat 23 September. Bahwa pemerintah belum memutuskan, sekali lagi, pemerintah belum memutuskan terkait program konversi kompor LPG 3 kilo menjadi kompor listrik industri. Namun dapat dipastikan bahwa program ini tidak akan diberlakukan di tahun 2022. Sampai saat ini pembahasan anggaran dengan DPR terkait dengan program tersebut belum dibicarakan dan tentunya belum disetujui. Sebelumnya wacana konversi LPG 3 kg menjadi kompor listrik menggema saat pemerintah mengencarkan kegiatan bagi-bagi kompor listrik gratis kepada warga. Paket kompor listrik seharga 1,8 juta rupiah rencananya akan dibagikan kepada 300.000 keluarga yang terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial.
Cita-cita pemerintah untuk menekan impor LPG dan menuju green economy nyatanya tidaklah mulus ketika publik dan legislatif meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut. Ini saya bicara di sini kapasitasnya sebagai anggota DPR RI sekaligus sebagai emak-emak. Di rumah kita nggak ngomongin masyarakat yang kurang mampu. Kami di rumah aja punya kompor listrik, tetap tidak bisa lepas dari kompor gas. Kenapa? Karena masakan Indonesia ya beda, bukan kayak masakan orang bule. Yang pancinya ya udah sekuran gitu. Apalagi kalau ada hajatan, mana cukup. Meski ditunda, kompor listrik yang sudah didistribusikan sebanyak 300 unit di Bali dan Solo menjadi uji coba untuk nantinya dievaluasi. Dan kebijakan migrasi penggunaan kompor listrik akan diputuskan Presiden Jokowi usai masa uji coba selesai. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, polisi menggelar olah TKP di ruas tol Bawen, Semarang, Jawa Tengah untuk mengetahui penyebab pasti dari kecelakaan yang melibatkan sebuah mobil minibus dan truk. Petugas Dirlantas Polda Jawa Tengah melakukan olah TKP terjadinya kecelakaan maut yang melibatkan sebuah minibus dengan truk Fuso. Olah TKP digelar di kilometer 438 500 lajur B, ruas tol Bawen Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dari hasil sementara olah TKP, diketahui jika kecelakaan terjadi akibat minibus yang melaju dari arah Bawen menuju Semarang menabrak truk Fuso yang melaju di depannya. Kencangnya benturan membuat kedua kendaraan terseret sejauh 2 km. Kalau diduga penyebabnya apa masih dalam proses, tetapi analisa yang evaluasi beberapa kejadian yang lalu rata-rata kecepatan tinggi, dua tidak ada penerangan di lokasi itu dan sering terjadi pada malam hari, kemungkinan juga karena kelelahan, karena sopir berangkat dari Surabaya itu jam 10 malam. Selain mengakibatkan kedua kendaraan rusak parah, kecelakaan maut tersebut juga menewaskan 5 penumpang dan 7 lainnya mengalami luka berat. Para korban tewas adalah sopir, kernet, dan 3 penumpang minibus. Sedangkan 7 penumpang luka-luka telah dilarikan ke RSUD Ungaran.